Kemarin tim nasional mereka gagal total, saudara-saudara, di level U23 maupun di level senior, khususnya di kualifikasi Piala Dunia. Kemudian ada insiden penyiraman air keras kepada Faisal Halim, serangan kepada pemain. Dan sekarang, saudara-saudara, Liga Super Malaysia itu terancam kehilangan Selangor FC. Selangor FC itu mengancam menarik diri, mengundurkan diri, pindah liga, saudara-saudara. Wah, kacau ini. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cakap, kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, saudara-saudara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, berdasarkan fakta dan tidak ada muatan politik, tidak ada kebencian, tidak ada provokasi, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, di sepak bola negara tetangga kita. Lama kita tidak bahas sepak bola di negara tetangga, saudara-saudara. Di negara tetangga kita, saudara-saudara, di Malaysia ini sepak bolanya sedang kacau, saudara-saudara. Sedang kacau, ya. Sedang bisa dibilang hancur juga bisa, tetapi kacau lah. Kita menggunakan kata kacau sajalah supaya lebih sopan. Kenapa saya bilang kacau, saudara-saudara? Baru-baru ini, saudara-saudara, baru-baru ini, Selangor FC, salah satu klub besar. Bukan salah satu ya, klub besar lah di Malaysia, klub tradisional yang sudah ada sejak Malaysia belum merdeka itu mendapatkan denda, mendapatkan hukuman 100.000 ringgit. Itu kira-kira setara kurang lebihnya ya 350 juta rupiah. Itu mereka didenda sebanyak itu, kemudian terkait dengan keputusan Selangor FC mengundurkan diri, menarik diri, mundur, tidak walk out waktu pertandingan Piala Sumbangsih. Piala Sumbangsih itu adalah semacam community shield, charity shield menghadapi Johor Darul Taksim di awal musim, saudara-saudara. Mereka menarik diri itu karena alasan keamanan. Karena pada waktu itu beberapa hari sebelumnya itu pemain mereka Faisal Halim, bintang mereka Faisal Halim CR7 Cristiano Ronaldo dari Malaysia itu mendapatkan siraman air keras. Itu alasan Selangor pada waktu itu menarik diri, mundur, walk out dari pertandingan Piala Sumbangsih yang sebenarnya akan diselenggarakan di Stadium Sultan Ibrahim di kandangnya Johor Darul Taksim. Nah, setelah beberapa waktu kemudian Malaysian Football League, otoritas liga di Malaysia itu kemudian menggelar sidang, kemudian menjatuhkan sanksi hukuman kepada Selangor FC, denda 100.000 ringgit seperti yang saya bilang tadi, sekitar 350 juta. Tetapi tidak hanya itu, ada satu pertandingan Liga Super Malaysia di minggu ke-14 kalau nggak salah. Minggu ke-14 itu nanti dia akan main di home, di mana, Petaling Jaya atau di mana itu dia akan menghadapi Johor Darul Taksim. Pertandingan itu akan digelar tanpa penonton, saudara-saudara, tanpa penonton, dengan stadion yang tertutup rapat. Tapi bukan hanya itu, saudara-saudara, bukan hanya itu. Yang membuat Selangor lebih kecewa, kecewa sangat berat sekali adalah mereka diminta untuk membayar kerugian akibat pertandingan yang gagal digelar, pertandingan yang batal digelar di kandangnya Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Jadi dia membayar semua kerugian itu. Dan itu membuat Selangor marah, saudara-saudara, marah besar, marah. Selangor bukan hanya oleh para petinggi, para pengurus klubnya saja, bukan, saudara-saudara, bukan hanya manajemen, pelatih, super, bukan, tetapi sudah sampai kepada Sultan Selangor. Sultan Selangor, orang yang paling penting di Selangor itu Sultan Selangor. Sultan itu dia marah dan
karena dia merasa ini tidak adil, hukumannya terlalu berat. Kemudian spirit Malaysian Football League, Liga Super Malaysia, kompetisi sepak bola Malaysia yang sebenarnya spiritnya hanya adalah persahabatan, solidaritas, sportivitas, itu menurut mereka, menurut Sultan Selangor maupun menurut Selangor FC ini sudah dicederai, sudah luntur, sudah hilang. Nah, begitu sudah. Jadi karena mereka itu tadi kasus dipicunya adalah kasusnya Faisal Halim. Nah, itu mereka marah dan Sultan mendesak sedang memikirkan, berpikir untuk menarik diri, bahkan mungkin semacam instruksi ya, semacam perintah atau apalah, memerintahkan untuk Selangor FC menarik diri, mengundurkan diri dari Liga Super Malaysia 2024-2025, saudara-saudara. Wah, ini kan berat sekali, saudara-saudara. Kalau ini dia benar-benar menarik diri, otomatis Liga Super Malaysia, kompetisi di Malaysia ini akan semakin kacau. Sepak bola Malaysia ini akan semakin kacau karena berarti pula Johor Darul Taksim tidak akan punya lawan yang sepadan, saudara-saudara. Tidak akan punya lawan yang kompetitif karena selama ini di Johor Selangor itu dikenal sebagai lawan paling tangguh Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Walaupun tidak setiap season ya, tidak setiap musim, tetapi kalau ini benar-benar mundur, dan wacana yang berkembang adalah mereka menghendaki supporternya, fansnya Selangor menghendaki Selangor pindah liga lah. Entah ke Liga Singapura, atau Liga Thailand, atau juga ke Liga Indonesia. Tapi saya rasa kalau Liga Indonesia nggak mungkin ya. Nggak mungkin karena aturannya beda. Ya nggak tahu lah, pokoknya itu mereka mendesak itu karena mereka kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Malaysian Football League sebagai operator liga mereka, otoritas yang berwenang menggelar Liga Super Malaysia, kompetisi sepak bola Malaysia. Kasus Selangor ini, saudara-saudara, ini seperti mungkin seperti gunung es. Seperti gunung es, saudara-saudara. Jadi puncaknya saja yang kelihatan. Ini semacam menunjukkan bahwa sepak bola Malaysia ini dalam beberapa tahun terakhir, dalam beberapa waktu terakhir ini memang benar-benar sedang punya masalah, sedang bermasalah. Kacau, saudara-saudara, kacau, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat, sebelum kasus ini, tim nasional Malaysia itu kan juga kacau, hancuran di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran kedua. Mereka gagal lolos ke putaran ketiga, mereka kalah dari Oman, mereka bermain imbang dengan Kyrgyzstan. Kemudian pemain-pemain program naturalisasinya gagal total, mendapatkan banyak kritik karena yang dinaturalisasi adalah pemain asing yang bermain di Liga Malaysia, sehingga tidak akan menghadirkan banyak ilmu yang didapatkan, tidak menghadirkan banyak pengalaman. Berbeda kasus dengan naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia, Filipina, Thailand yang lebih fokus kepada pemain-pemain keturunan, sementara Malaysia fokus hanya kepada pemain asing. Pemain keturunan mereka ada, tetapi tidak banyak yang mau membela tim nasional Malaysia. Itu kemudian kegagalan tim nasional di level senior, level junior itu kemudian diikuti dengan kasus penyiraman air keras kepada Faisal Halim, saudara-saudara. Faisal Halim, kemudian banyak kasus, ada tiga kejadian yang melibatkan pemain Malaysia diserang orang tidak dikenal, orang yang mencederai pemain-pemain itu. Yang paling parah tentu saja Faisal Halim, saudara-saudara. Tentu saja Faisal Halim, dia mencedera sangat parah, kena siram air keras di sininya, di badannya sini, mulai dari kepala sampai lengannya, lengan kirinya mengelupas, melepuh, dan dia terancam pensiun, terancam tidak bisa melanjutkan karir sepak bola profesional. Kemudian sekarang dia masih sedang menjalani pengobatan dan yang trauma dia luar biasa, saudara-saudara. Dan sekarang ada kasus tentang Selangor FC, saudara-saudara. Selangor yang dihukum, Selangor yang kecewa, dan Selangor yang mengancam akan meninggalkan sepak bola Malaysia, saudara. Saudara-saudara, kalau benar-benar Selangor mau undur diri, mau keluar dari Liga Super Malaysia, kemana tujuan yang paling masuk akal? Wacana yang berkembang di kalangan pendukungnya Selangor ini, supporter Selangor itu, mereka ingin ke Liga Thailand. Mereka ingin ke Liga, tapi saya
ragu juga saudara-saudara apakah Liga Thailand bisa menerima itu atau tidak, karena Liga Thailand itu juga ada sistemnya sendiri. Mereka berjenjang dari divisi 1, divisi 2, divisi regional atau apalah, naik ke divisi 2, divisi 1, ke Liga Premier Thailand. Begitu pula ada juga wacana untuk mendesak pindah ke Liga Indonesia. Nah, kemungkinan juga sama. Kemungkinan juga kalau bermain di Liga Indonesia juga nggak akan mungkin. Sama seperti di Liga Thailand, Liga Indonesia itu juga berjenjang. Dari Liga 3, Liga 2, Liga 1. Bahkan kemungkinan sekarang akan ada Liga 4. Jadi mungkin saja kalau dia mau pindah ya, dia harus merangkak dari bawah. Itu kan, tetapi kan kemungkinan Selangor juga kalau dia pindah, dia nggak mau kan dari kasta paling bawah, dari Liga 4 atau dari divisi paling bawah. Nah, kemungkinan paling masuk akal saudara-saudara menurut saya, Selangor kalau mau pindah ya pindah ke Liga Singapura. Karena Liga Singapura itu tidak ada sistem divisi. Dia hanya ada satu liga saja. Liga Singapura itu membuka peluang bagi klub-klub dari luar negeri, dari klub asing. Di situ ada Albirex Niigata, ada DPMM Brunei. Itu jadi kemungkinan besar kalau Malaysia mau main di Liga Super Malaysia, Selangor maksud saya. Selangor kalau mau main, dia main di Liga Premier Singapura. Tetapi juga nanti konsekuensinya saudara-saudara, sebagai tim asing, itu kemungkinan besar Selangor kalau dia juara atau di posisi atas, dia tidak akan bisa tampil di Liga Champion Asia, ataukah itu Liga yang elit maupun yang Liga Champion Asia 2, saudara. Jadi ini kerugian juga sebenarnya saudara-saudara. Kerugian juga bagi Selangor kalau memang dia ingin meninggalkan Liga Super Malaysia yang memang sudah dia ikuti sejak Malaysia belum merdeka kali ya. Jadi itu harus dipikirkan. Beresiko saudara-saudara, beresiko main di liga di luar Malaysia saudara. Tapi fakta menunjukkan banyak sekali pendukung pendukung Selangor, supporter. Ini saya ada sebuah data dari polling online dari sebuah media Malaysia namanya beritaharian.com. Beritaharian.com.my itu mereka membuat polling secara online saudara-saudara. Polling secara online yang ada respondennya sekitar 11.000 lah. Wah, banyak ya. Banyak lah, 11.000 responden. Dan hasilnya saudara-saudara 92%. Nah, 92% setuju untuk Selangor FC menarik diri dari Liga Malaysia, untuk keluar dari Liga Super Malaysia. Ini ya mengejutkan sih. Tidak, karena wajar lah, karena mungkin mayoritas adalah pendukungnya Selangor sendiri itu. Tetapi kan yang harus diperhatikan ya, seperti yang saya bilang, kalau memang Selangor mau menarik diri, harus dipikirkan dengan matang-matang. Jangan sampai nanti kalian pindah ke Liga Thailand ditolak, pindah ke Liga Vietnam ditolak, pindah ke Liga Indonesia ditolak, terpaksa main di Liga Singapura. Dan kalaupun nanti juara di Liga Singapura, di Liga Premier Singapura, tidak bisa tampil di kompetisi Asia. Kan rugi juga saudara-saudara, rugi. Apalagi sekarang musim lalu Selangor itu kalau nggak salah runner up Liga Super Malaysia, dan musim ini akan tampil di kompetisi Asia, di Liga Champion Asia 2 saudara-saudara, langsung dari fase grup. Jadi jangan sampai masalah seperti ini merugikan. Jadi harus benar-benar dipikir dengan matang-matang, harus mendapatkan kajian, harus mendapatkan pemikiran yang jernih. Berpikirlah dengan jernih. Kalau perlu ya diajak diskusi antara asosiasi sepak bola Malaysianya, kemudian Malaysian Football League, berdiskusi, berbicara dari hati ke hati, berbicara yang baik-baik untuk mencari solusinya. Selangor ini saudara-saudara, ini mengingatkan saya pada kasus Persipura Jayapura dulu. Waktu zamannya kalau nggak salah Indonesia Super League, atau pernah itu dulu beberapa tahun lalu. Jadi tetapi beda kasus ya, tetapi mirip. Waktu itu juga Persipura Jayapura mengancam akan meninggalkan Liga Indonesia untuk bergabung ke Liga Australia gitu katanya. Liga Australia atau Liga Singapura atau Liga Spanyol atau mana saya nggak tahu. Pokoknya waktu itu mereka mengancam itu. Liga Australia mereka mengancam waktu tahun pokoknya pernah itu saudara-saudara, silahkan nanti dicek lagi di Google, itu ada. Itu Persipura itu dulu pernah mengancam karena gara-gara kasusnya adalah PSSI itu gagal
terlambat. Jadi itu memang kesalahan PSSI. Tentu saja waktu itu ada PSSI terlambat mendaftarkan Persipura ke Liga Champion Asia. Sehingga jatah Indonesia ke Liga Champion Asia itu kemudian waktu itu hilang, hangus diserahkan kepada negara lain. Negara lain saya lupa itu apakah Singapura ataukah Singapura ataukah Vietnam ataukah Malaysia gitu. Waktu itu Indonesia dapat jatah satu ke Liga Champion Asia yang seharusnya dimanfaatkan oleh Persipura, tetapi sampai batas waktu pendaftaran itu PSSI belum menyerahkan berkasnya. Padahal Persipura waktu itu kalau nggak seingat saya ya, mereka sudah menyerahkan semua syarat, semua dokumen, semua yang dibutuhkan untuk bisa mendaftarkan diri mewakili Indonesia ke Liga Champion Asia, saudara-saudara. Jadi pada waktu itu kasusnya, sehingga terjadi kemarahan besar di Persipura sana. Karena waktu itu juga Persipura kan didukung oleh pemerintah provinsinya, gubernurnya, kemudian wali kotanya itu sampai marah. Mereka mendesak Persipura untuk menarik diri dari Liga Indonesia, pindah ke Liga Australia. Iya, Liga Australia kalau nggak salah waktu. Karena Papua, Jayapura dan Australia itu lebih dekat ke Australia daripada ke Jakarta. Nah, ini sama kasusnya dengan yang terjadi di Selangor ini. Jadi kekecewaan terhadap sebuah kebijakan di otoritas pengelola liga, Asosiasi Sepak Bola Negara itu membuat klub ini marah, kemudian berwacana ingin meninggalkan liga yang bersangkutan. Saudara-saudara, terakhir harapan saya adalah semoga kompetisi sepak bola di Malaysia ini baik-baik saja, segera pulih, segera kembali supaya Asia Tenggara ini punya persaingan yang fair, yang jujur, yang ketat lah, saudara-saudara. Ya, kalau Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapura, Filipina, Myanmar, Laos, Timor Leste, terus mana lagi? Brunei Darussalam itu punya sepak bola yang bagus, punya sepak bola yang kompetitif kan baik, saudara, baik untuk kemajuan sepak bola di kawasan. Semuanya bisa maju bersama-sama, semuanya berkembang bersama-sama, developing bersama-sama, saling mendukung. Nah, itu yang penting. Tidak usah saling menjatuhkan, tidak usah saling menghina, tidak usah saling melecehkan. Karena sepak bola, olahraga, sport itu prinsipnya adalah fair play, sportivitas, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, humanisme, itu yang paling penting. Jadi ini bagus kalau nanti sepak bola Malaysia maju, sepak bola Indonesia maju sudah sampai level Asia, kemudian Thailand juga selalu konsisten di level Asia. Jadi ini bagus kalau semua sepak bola di Asia Tenggara ini maju bersama. Itu bagus, saudara-saudara. Bagus karena kalau ini terjadi, saudara-saudara, jangankan nanti misalnya di Piala Asia Asia Tenggara bisa punya 4 atau 5 negara tampil di sana, kan bagus sekali. Jadi itu butuh persatuan di negara-negara sesama negara-negara di Asia Tenggara. Supporter di negara-negara Asia Tenggara ini harus bersatu. Nggak usah saling melecehkan, nggak usah saling menghina, nggak usah saling merendahkan, tetapi harus fokus mendukung tim nasional kita masing-masing, klub kita masing-masing, negara kita masing-masing, tetapi juga harus peduli dengan apa yang terjadi pada negara-negara tetangga kita, saudara-saudara. Itu saja. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cakap, kita gibahin, apa saja sudah kita bicarakan tentang kondisi di sepak bola Malaysia ini yang akhir-akhir ini sedang dalam kondisi kacau balau, hancur-hancuran, saudara-saudara, hancur-hancuran. Dimulai dari kegagalan tim nasional mereka, tim nasional senior maupun tim nasional junior di berbagai event, saudara-saudara, khususnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang gagal. Gagal, saudara-saudara. Kemudian kegagalan itu disusul dengan sejumlah insiden, sejumlah kejadian yang di luar akal sehat lah. Kejadian yang menyayat kemanusiaan, saudara-saudara. Sejumlah pemain Malaysia mendapatkan teror. Salah satu yang paling parah adalah Faisal Harim, disiram air keras, saudara-saudara, dan kemungkinan besar ya tidak akan sembuh lah. Mungkin saja karirnya akan berdua. Ini kan luar biasa, saudara-saudara. Dan sekarang yang terbaru, saudara-saudara, terbaru Liga Super Malaysia itu yang
kompetisi yang nomor 2 di Asia Tenggara itu sekarang dilanda krisis, dilanda kemelut, dilanda masalah dengan Selangor FC mengancam, berencana untuk menarik diri, untuk mengundurkan diri, untuk pindah, untuk berhenti dari Liga Super Malaysia. Dengan mereka marah, saudara-saudara, atas hukuman yang dijatuhkan kepada Selangor FC terkait dengan boykot, terkait dengan pertandingan di Charity Shield. Apa istilahnya, Piala Sumbangsih di Community Shield di awal musim menghadapi Johor Darul Takzim. Waktu itu mereka menarik diri dari pertandingan itu karena Faisal Halim baru saja disiram air keras, disiram zat kimia. Jadi itu mereka menarik diri, kemudian mereka tidak datang ke Johor Darul Takzim untuk menggelar pertandingan Charity Shield, Community Shield, apapun itulah namanya, Piala Super atau apa itu. Pertandingan awal musim di Liga Super Malaysia, dan sekarang mereka mendapatkan hukuman yang cukup berat, saudara-saudara. Denda 100.000 ringgit. 100.000 ringgit itu ya kira-kira hampir sekitar 350 juta lah rupiah. Kemudian ada satu pertandingan lagi di pekan ke-14 Liga Super Malaysia yang akan menghadapi Johor Darul Takzim, digelar di kandangnya Selangor, akan digelar tanpa penonton. Kemudian Selangor juga diminta untuk membayar kerugian Johor Darul Takzim karena gagal menggelar Piala Sumbangsih Charity Shield. Nah, itu membuat Selangor marah. Bahkan Sultan Selangor sendiri sudah berpikir, sudah menginstruksikan kepada tim Selangor FC untuk berpikir menarik diri lah, kalau perlu pindah liga. Nah, pertanyaannya adalah liga mana yang mereka akan pindah? Apakah Liga Singapura, Liga Thailand, atau Liga Indonesia? Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!